ada mekanisme kemudian perempuan merasa ini aku dinafkahi apa tidak gitu kan. Itu. Kemudian kok aku aja yang bekerja sendiri sementara kamu tidak, umpama gitu. Siapapun menjadi perdana, jangan bilang perempuan dan laki-laki di sini. Siapapun yang menjadi perdana, bahasanya kan perempuan memang pada saat itu perempuan berarti dia perdana, saat dia jadi perdana berarti bukan saat dia menjadi purusa. Gitu ya. Perempuan boleh hak asuh anak kan gitu. Nah, pada saat perempuan ini menjadi perdana itu boleh mengasuh anak itu. Pada saat terjadi perceraian ini. Nah, konteks mengasuh anak bahasanya itu adalah membantu mengasuh gitu, bukan menghaki. Tentang kemudian hak asuh anak yang diperdebatkan itu untuk hak asuh anak itu maksudnya adalah bahasa Balinya ya, nulungin ngempu gitu. Tanah gitu nanti kan, jadi yang nanti kita tidak ngomongin pada konteks oh haknya laki-laki, oh haknya perempuan gitu, tapi purusa dan perdana. Sebab kalau nanti ngomonginnya statusnya perempuan kan balik, kalau perempuan kita omongin bukan purusunya, bukan perdana, jadi kan keperempuannya. Jadi nanti kebanyakan pemikiran di Bali kan kalau masuk ke laki-laki, kalau laki-lakinya tetap diam di rumah kan gitu. Tapi kalau bahasanya konteksnya purusa perdana, nanti siapa yang akan menjadi purusa, siapa yang berstatus perdana kan berbeda. Kalau biasanya itu dia tidak melihat pada substansinya seperti apa, memang konteks yang kemudian menjadi hal yang patut untuk diperdebatkan gitu. Semisal kalau dia bilang oh hak asuh gitu kan, nah ada di banyak kemudian pemikiran orang hak asuh anak itu apa sih, itu yang tidak paham gitu. Padahal hak asuh itu adalah hak untuk mengasuh, bukan menghaki gitu. Jadi pada saat kemudian perempuan menjadi perdana, nah ini lagi-lagi ya, siapapun menjadi perdana, jangan bilang perempuan dan laki-laki di sini. Siapapun yang menjadi perdana, bahasanya kan perempuan memang pada saat itu perempuan berarti dia perdana, saat dia jadi perdana berarti bukan saat dia menjadi purusa. Gitu ya. Perempuan boleh hak asuh anak kan gitu. Nah, pada saat perempuan ini menjadi perdana itu boleh mengasuh anak itu. Pada saat terjadi perceraian ini. Nah, konteks mengasuh anak bahasanya itu adalah membantu mengasuh gitu, bukan menghaki. Maka mengapa perdebatannya terjadi saat kemudian pihak yang menjadi purusa, pihak yang menjadi purusa laki-laki itu, misal laki-laki ini, itu adalah berpikir bahwa perempuan ini menghaki gitu. Kalau menghaki itu kan berarti dia punya kewenangan untuk kemudian memasukkan anak ini ke garis keturunan si perempuan. Itu enggak boleh gitu, enggak bisa, sudah enggak bisa bahasanya. Bahasa nggak bisa gimana? Berarti absolut nggak bisa gitu. Jangan berpikir bahwa mantan istri kita gitu, mantan istri kita akan menghaki, tidak. Dia hanya membantu mengasuh gitu. Kalau bahasa membantu mengasuh, apa sih yang diperdebatkan itu? Apa yang ditakuti? Kan harusnya senang gitu. Mantan istri kita mau mengasuh kan harusnya gitu. Tapi kebanyakan karena dia berpikir bahwa itu kayak misalkan, masa sih aku seorang purusa gitu. Merasa itu hanya perasaan saja. Saya pikir itu hanya perasaan saja. Dan semoga saya keliru ya. Gitu. Tapi di banyak hal yang saya tangani kasusnya seperti itu. Tapi itulah kemudian yang dimana WCC mengambil peran itu untuk memastikan mereka paham gitu. Kepemahaman ini yang benar, yang kemudian mendudukkan persoalan itu ke hal yang sebenar-benarnya, maka itu sebenarnya bagus gitu. Di awal mungkin ada perdebatan tapi kemudian setelah kami berikan penjelasan, setelah kami kemudian berikan juga pemahaman baik itu kepada istrinya
maupun sang suami itu menjadi baik-baik saja. Janganlah perdebatkan itu untuk apa. Dari kacamata LBH Bali WCC ya, selaku lembaga yang benar-benar menangani kasus persoalan antara perempuan dan anak di Bali begitu. Di tahun 2010, sebelum tahun 2010 kami berpikir bahwa waktu itu kan belum ada kemudian keputusan ada tentang kedudukan perempuan dalam hukum adat, bahkan kita bilang sebagai angin segar untuk perempuan Bali gitu. Waktu itu belum ada kemudian keputusan hak asuh anak perempuan boleh, hak waris untuk perempuan ada, kemudian tidak boleh patiwangi, kemudian ada perkawinan alternatif baik itu padegelahang maupun nyentane gitu kan. Ya bagi mereka kemudian perempuan itu kalau kemudian terjadi apa dan lain sebagainya itu mereka diam gitu karena tidak ada regulasinya di sana itu. Tapi kemudian beranjak setelah 2010 di mana kemudian perempuan adalah sudah tahu ada regulasinya, laki-laki juga merasa kok ada begini gitu. Si perempuan juga, oh kan sudah ada keputusannya, mengapa kami tidak harus berjuang? Nah, ini konfliknya malah tinggi gitu. Sampai kemudian kami rasakan sampai ke tahun ini. Tapi kami berpikir dengan kami kemudian ikut kemudian serta melakukan sosialisasi, kemudian juga bagaimana memastikan ruang-ruang mediasi terjadinya konflik-konflik di masyarakat. Kami berpikir cepat atau lambat semoga sih sebenarnya kan tidak ada perdebatan yang harus kita debatkan gitu. Kalau kami berpikir bahwa hak waris itu apa sih gitu, hak asuh anak apa sih sebenarnya gitu. Ini tentang pemahaman saja sebenarnya. Tentang kemudian hak asuh anak yang diperdebatkan itu untuk hak asuh anak itu maksudnya adalah bahasa Balinya ya nulungin ngempu gitu ya. Jadi nulungin ngempu. Apa pemaknaan nulungin ngempu paham lah teman-teman semua gitu, perempuan Bali, laki-laki Bali itu paham kok nulungin ngempu. Jadi konteks bahasa nulungin ngempu itu yang harus menjadi pemahaman kita terkait dengan hak asuh anak. Kalau sudah paham tentang bagaimana perempuan meminta hak asuh anak cuma nulungin ngempu, paham lah, paham. Sebaran untuk konfliknya di masyarakat tuh sama saja. Pertanyaannya juga sering tuh apakah di perkotaan atau di pedesaan lebih banyak konfliknya, atau bagi orang yang berada atau tidak berada sama saja. Nah, konflik di rumah tangga itu hampir semua pasti ada, yang kemudian melatar belakangi lebih kepada konteks pemahaman saja. Semisal terkait misalkan berhak atau tidak berhakan itu gitu. Apakah saya berhak atas ini dan ini? Bagaimana kemudian saya di keluarga apakah berhak ngomong atau tidak gitu kan? Kemudian apakah saya punya hak untuk menjawab atau hak untuk memberi saran dan masukan gitu. Itu juga jadi konflik gitu. Jadi banyak sih persoalan. Kalau masalah ekonomi bisa juga di mana-mana kan persoalan ekonomi juga menjadi konflik gitu. Jadi ada mekanisme kemudian perempuan merasa ini aku dinafkahi apa tidak gitu kan. Itu. Kemudian kok aku aja yang bekerja sendiri sementara kamu tidak, umpama gitu.